Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat dari saya, Nyai Sekar Kenanga. Dari judul di atas, Anda pasti sudah tahu ya apa yang kita bahas di dalam video kita hari ini. Benar, pada video hari ini saya akan membahas mengenai penyakit yang disebut angin duduk. Terlebih gejala-gejala yang dapat mengantarkan kesehatan kita menuju penyakit angin duduk. Kalau sudah berbicara mengenai angin duduk, pasti yang ada di benak Anda adalah penyakit yang datang secara mendadak dan berpotensi mengakibatkan kematian yang mendadak pula. Ya, tentunya Anda pernah dong ya ketika tetangga Anda meninggal secara mendadak. Yang ada di pikiran Anda pasti karena angin duduk. Karena secara umum, angin duduk sering dinilai sebagai penyebab kematian mendadak. Apalagi jika waktu itu orang yang meninggal masih segar bugar dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Dan tidak ada sama sekali tanda-tanda akan meninggal dunia. Memang kematian itu tidak ada yang tahu. Namun jika kematian itu datang secara mendadak yang pasti banyak sekali penyesalan yang dirasakan, bukan? Sebenarnya angin duduk itu memiliki gejala. Namun gejala itu seringkali dianggap gejala yang sepele, sehingga diabaikan begitu saja. Alah, paling masuk angin biasa. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang sering diucapkan. Padahal bisa jadi itu adalah salah satu tanda dari gejala angin duduk ini. Karena itu, mulai saat ini cobalah untuk tidak menyepelekan hal kecil yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Dan wajib bagi Anda untuk menonton video ini sampai selesai karena di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai gejala paling umum dan paling ringan yang sering menjadi penyebab datangnya penyakit angin duduk. Yang terlihat sepele namun ternyata bisa berakibat fatal. Namun sebelum itu, silakan Anda klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, serta nomor teleponnya juga supaya Anda bisa mendapatkan informasi terbaru, serta jika memang ada yang tidak beres dalam diri Anda, bisa langsung menghubungi saya untuk berkonsultasi. Tadi saya sempat menyinggung mengenai orang yang sering menyepelekan gejala masuk angin. Padahal itu adalah salah satu gejala umum dari angin duduk. Biasanya akan ditandai dengan lambung yang terasa kembung, hingga mengakibatkan kelenjar pankreas mengeluarkan getah lambung untuk menetralisir kondisi lambung yang kembung tersebut. Dan akibatnya getah lambung berlebihan. Karena getah lambung bersifat asam, maka timbullah penyakit MAH. Nah, di sini seringkali orang salah langkah dalam mengambil tindakan. Salah satunya adalah minum air soda. Apakah Anda salah satu di antaranya? Jika iya, maka hentikan melakukan itu mulai saat ini. Karena bukannya memperbaiki kondisi lambung, itu justru akan meningkatkan kadar gas dalam lambung. Loh, kan dengan begitu saya bisa sendawa, dan gas juga angin yang ada di dalam lambung saya bisa hilang, Nyai. Nah, justru hal itu dapat memperburuk kembungnya lambung dan juga merusak dinding lambung. Dan tahukah Anda jika lambung mengalami kembung yang parah akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan klep atau otot cincin yang ada di lambung akan sulit untuk terbuka hingga menyebabkan sesak di dada karena kembungnya MAH tadi itu menekan bagian ulu hati, jantung dan juga paru-paru. Nah, kondisi inilah yang sering disebut angin duduk, yang mampu mengakibatkan kematian mendadak. Lalu mengapa bisa demikian? Karena ketika kembung itu sudah menekan ulu hati, termasuk jantung dan juga paru-paru. Maka aliran oksigen dan darah yang bersirkulasi di dalam tubuh akan terganggu. Ya, Anda sudah tahu sendirilah apa akibatnya jika kedua elemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu mengalami hambatan dalam bersirkulasi. Ketika udara tidak bisa masuk dengan lancar, akibatnya adalah sesak nafas. Dan ketika jantung yang menjadi pusat sirkulasi darah terhimpit oleh kembungnya perut atau kembungnya MAH, mengakibatkan sirkulasi darah tidak lancar.
sementara darah bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika hal itu terus berlangsung hingga beberapa saat, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi, bukan? Ketika jantung berhenti berdetak 1 menit saja, seluruh fungsi tubuh akan lumpuh dan bahkan kalaupun nyawa berhasil selamat meskipun sangat kecil, kemungkinannya otak manusia ketika tidak mendapatkan asupan oksigen dan juga darah selama beberapa saat akan mengakibatkan mati otak. Kalau otak sudah dalam kondisi mati atau disfungsi, Anda bisa membayangkan sendiri apa yang akan terjadi, bukan? Jadi, mulai sekarang hal sepele seperti masuk angin jangan sampai Anda anggap remeh. Karena hal itu bisa berakibat fatal. Sebab masuk angin adalah salah satu penyebab umum yang mengakibatkan seseorang mengalami angin duduk. Bahkan akhir terburuknya adalah mengalami kematian. Bisa serangan jantung atau gagal nafas secara mendadak. Kalau seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Nyai? Nah, yang harus Anda lakukan adalah segera perbanyak minum air hangat. Agak panas malah lebih bagus. Lalu apakah harus air putih? Tidak harus air putih, bisa juga teh manis. Yang terpenting agak panas supaya efek panas yang ditimbulkan berguna untuk membantu membuka klep lambung atau otot cincin lambung supaya udara yang menekan lambung yang membuat lambung kembung bisa keluar dalam bentuk sendawa. Hindari saat kembung untuk meminum minuman bersoda. Memang sih secara logika dan juga nalar, soda bisa menghasilkan gas yang berpeluang mempercepat proses sendawa dengan pikiran. Kalau lambung penuh gas akan lebih mudah bersendawa. Itu kan kalau klep lambung atau cincin lambung dalam kondisi buka tutup yang normal. Nah, kalau tidak normal, bagaimana? Hal itu justru akan memperparah kondisi Anda dan bahkan berpotensi menyebabkan angin duduk seperti yang saya jelaskan di atas. Jadi, cara yang paling bagus mengenai penyakit yang satu ini adalah dengan meminum minuman hangat atau cenderung agak panas. Nah, biasanya Anda kalau mengalami masuk angin, apa yang Anda lakukan? Atau resep apa yang Anda miliki boleh di-share di kolom komentar nantinya. Juga, apakah Anda memiliki pengalaman-pengalaman mengenai kesehatan yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain, atau misalkan apakah Anda memiliki penyakit yang sudah berobat kemana-mana namun belum juga disembuhkan? Boleh cerita di kolom komentar di bawah ya. Atau Anda bisa langsung berkonsultasi di nomor yang ada di deskripsi di bawah nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam sehat serta salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenol.